الضالين آمين. Yang saya hormati para pecinta kesucian jiwa dimanapun pada pagi hari ini berada, Alhamdulillah kita bersyukur sama-sama kita telah mengikuti khidmat amaliyah manakib yang disampaikan para petugas Ustadz Suyatno dan Ustadz Harun, senantiasa keberkahan untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas dan tabaruk dari kitab Miftahus Sudur daripada kitab Tuan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abah Anom di dalam kitabnya merujuk kepada perkataan Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan bahwa Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar tasawuf dan ahli fikih di abad ke-10 Hijriah, beliau mengatakan waqala Asy-Sya'rani wa iyyaka an taqula at-tariqu as-sufiyyatu lam ya'ti biha kitabun wala sunnatun. Asy-Sya'rani berkata, hati-hati mengatakan bahwa jalan thariqah atau jalan sufi ini tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah peringatan keras. Peringatan keras kepada orang-orang yang mengatakan bahwa thariqah ini tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Peringatan keras mengapa? Karena thariqah dalam istilah para ulama bukanlah ajaran baru di luar Islam, melainkan jalan ruhani untuk meneladani akhlak, ibadah, dan bagaimana kedalaman hati Rasulullah SAW secara keruhanian. Nah, jadi thariqah ini bukanlah ajaran baru di dalam agama Islam, melainkan adalah jalan ruhani yang diteladani oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dikatakan, kata Abah, wala sunnatun fa innahu kufrun. Jadi ucapan yang demikian yang mengatakan bahwa thariqah itu tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah adalah kufur. Fa innaha kulluha akhlakun muhammadiyatun. Thariqah ini seluruhnya adalah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasiratun ahmadiyatun. Jalan hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wasunanun ilahiyatun. Dan sunnah ilahi. Dilanjutkan summa'lam anna riyadoti la tufidu wa la tuqarribul abda ilallahi ta'ala. Malam takun ala muwafaqati syariati wa mutaba'atis sunnah. Kemudian ketahuilah bahwa keruhanian ini, riadoh ini tidak akan bermanfaat dan tidak dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah selama dia tidak selaras dengan sunnah, dengan syariah. Nah, jelas Abah Anom pun mengatakan bahwa kenapa thariqah ini kalau seandainya tidak selaras dengan sunnah, tidak selaras dengan syariah, maka yang terjadi adalah tidak bermanfaat. Nah, artinya perkataan Imam Sya'rani ini menjadikan pemahaman kepada kita bahwa thariqah kita mesti selaras, thariqah itu mesti selaras dengan sunnah. Dan memang idealnya seperti itu. Maka di sini dikatakan apa? Dikatakan ala thariqah itu adalah didukung Al-Quran dan Sunnah. Yang jelas tidak membicarakan pengajaran orang lain. Abah Anom seolah-olah mengatakan kepada kita bahwa thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, Mahad Suryalaya ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat,
Hati-hati mulai sekarang ketika ada yang mengatakan bahwa tidak didukung oleh Al-Quran dan Sunnah. Padahal seluruh torikoh itu adalah akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena torikoh itu adalah pendidikan hati. Membersihkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Sifat sombong, dengki, ria, ujub. Ini adalah perjuangan seumur hidup yang mesti kita lakukan. Kita saja, orang-orang yang bertorikoh, orang-orang yang berzikir, masih ada sombong, dengki, ria, apalagi yang tidak bertorikoh. Nah, artinya torikoh ini adalah pendidikan hati yang tujuannya adalah salah satunya memperjuangkan seumur hidup kita, membersihkan diri kita daripada sifat sombong, dengki, ria, ujub, dan teman-temannya. Setelah membersihkan, maka dihiasi. Maka ada istilah takholi tahali. Menghiasi diri dengan apa? Sifat-sifat terpuji. Sifat sabar, syukur, tawadu, tawakal, mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu semua adalah proses akhlak Nabi yang menjadi inti ajaran Torikoh. Jadi inti ajaran Toriko itu adalah bagaimana kita mentakholikan diri kita, kemudian mentahalikan diri kita. Mengosongkan daripada sifat-sifat yang tidak baik, kemudian mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu inti ajaran Toriko. Dan itu adalah akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Arti selanjutnya, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain ya. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Itulah yang diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Makna siroti mustaqiman ini ya adalah manhaj hidup kanjeng Nabi SAW. Secara apa? Lahir dan batin. Tidak mungkin kita mengikuti manhaj daripada kanjeng Nabi kehidupannya hanya lahir saja. Hanya fikih saja. Kita juga mesti mengikuti batin. Nah, toriko ini adalah bagaimana kita mengikuti manhaj kanjeng Nabi secara batin ya. Menjadi diinstal, diaktifasi batin ya. Jangan sampai kita aktifasi hanya fisik saja. Aktivasi indrawi saja. Tapi aktivasi batiniah. Nah, itulah talqin. Nah, maka Bapak Ibu inilah sesuai dengan Al-Quran. Kemudian di dalam Al-Quran jelas juga dikatakan dalam surat At-Taubah 115. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. As-shodiqin di sini adalah maksudnya tulus, benar, ikhlas. Lurus niatnya, istiqomah di jalan Allah. Kalau orang yang sudah tulus, lurus niatnya, istiqomah di jalan Allah, siapa lagi kalau bukan kanjeng Nabi dan pewarisnya? Inilah menunjukkan kepada istilah torikoh disebut membimbing ruhani atau mursyid. Jadi as-sodikin di sini adalah orang yang lurus, tulus, istiqomah itu pribadi kanjeng Nabi dan pewarisnya disebutlah mursyid, pembimbing. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah berlandaskan Al-Quran. Apalagi dalam hadis dikatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, artinya, bagi orang-orang yang mengikuti Torikoh sejati, berarti dia sedang mengikuti misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi semua torikoh, semua perilaku dalam torikoh itu adalah akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tadi dikatakan dalam kitab Miftahus Sudur, Imam Asy'arani bahwa ya karena torikoh ini sesuai dengan fikih syariat. Jadi
Ada orang yang mengatakan bahwa toriko itu berbahaya, padahal menolak toriko dalam arti konteks ini, jalan penyucian jiwa yang diajarkan Nabi sama saja menolak bagian dari agama itu sendiri. Karena toriko tidak bertentangan dengan syariat, justru adalah inti dari syariat. Syariat mengatur amar lahir, toriko menghidupkan ruh amal ruhani. Nah, jadi ada area yang kelihatan secara syar'i, ada area yang tidak kelihatan secara ruhani. Nah, maka sampai jelas betul di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang kufur, kata Abah, kata Imam Asy'arani. Kenapa? Karena dia terancam jatuh pada pengingkaran terhadap ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, kita sering mendengar, kita sering mendapat pembahasan bahwa ada istilah syariat, thariqat, hakikat. Syariah, thariqah, hakikoh. Syariat mengatur perbuatan lahir sesuai Al-Quran dan Sunnah. Syariat pun mesti sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai mempelajari syariat tetapi tidak sesuai Quran dan Sunnah. Thariqah membimbing hati agar ikhlas, khusyuk, dan bersih dari penyakit hati. Hakikat atau hakikat itulah ma'rifat. Ma'rifat itu buah daripada orang yang mengamalkan syariat dan thariqah. Tanpa syariat, thariqah hancur. Tanpa thariqah, syariat kering. Tanpa keduanya, hakikat tidak akan tercapai. Maka kedua-duanya kita mesti punya. Ya, syariat dan thariqah. Karena Abah itu adalah suka keseimbangan. Jadi, kita diajarkan betul oleh guru kita, Bapak Ibu ikhwan akhwat, bagaimana kita sholat saja contoh. Sholat secara fikih kita mesti rapih. Cara takbirnya, cara berdirinya, cara rukuknya, cara sujudnya. Bahkan ada beberapa gerakan-gerakan yang kadang kita lupa. Mengangkat tangan, gitu kan. Diajarkan betul cara wudhunya, cara tayamumnya. Karena Abah betul-betul keseimbangan, mengajarkan. Bahkan beberapa kali mempraktikkan untuk kita agar bahwa kita ini tidak melulu urusannya membahas tentang ruhani. Secara syariat penting karena ini dua-duanya. Abah mencontohkan bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara sholat gerakan-gerakan yang baik, cara tayamum yang baik. Bahkan waktu-waktu tertentu cara menghitung zakat mal yang baik, cara menghitung hasil zakat penghasilan, zakat lain sebagainya. Satu saat saya pernah melihat beliau juga tentang kurban secara syariat sekali-kali beliau bahas. Artinya beliau paham betul secara fikih. Menggambarkan kepada kita bahwa tidak melulu yang sifatnya keruhanian, tidak melulu yang sifatnya tasawuf, torikoh, tetapi ini kita bicara tentang syariat. Aplikasinya adalah fikih. Bagaimana tata ibadah secara fisik. Nah, maka kita bersyukur Bapak Ibu ikhwan akhwat, para wakil talqin Abah, para ustadz, mubalik Abah, ikhwan-ikhwan Abah, yang kiai, yang ustadz, yang dia mempelajari ilmu secara fikih, banyak sekali. Yang ahli fikih, ahli syariat, pesantren bertahun-tahun. Maka beliau tidak hanya ahli ruhani, beliau mempersiapkan para wakil talqin yang ahli di bidang fikih menjadi wakil talqin. Para ustadz mubalik, penceramah, petugas manakib yang ahli fikih dipersiapkan. Artinya toriko ini bukan kebatinan, bukan pengikutnya adalah mohon maaf tanda kutip adalah orang-orang yang hanya mempelajari ilmu dunia batin saja. Pengikut-pengikutnya misalkan hanya para supra, para psikologi, orang-orang yang hanya di bidang keparanormalan, kebatinan dan lain sebagainya. Karena ada mursyid torikoh yang murid-muridnya itu adalah aliran-aliran kebatinan saja. Karena memang dia suka dengan dunia-dunia aura, dunia zikir. Sehingga pengikutnya hampir 99% adalah orang-orang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kuat dalam zikir, kuat dalam wirid, dia masuk menghadirkan Allah keruhanian mendalam,
tapi dia menyalahi daripada aturan-aturan syariat fikih. Nah, maka yang terjadi adalah tadi ketimpangan-ketimpangan. Terjadi adalah sesuatu yang tidak bagus. Karena cukuplah zikir, nggak usah sholat misalkan. Sholat tidak diajarkan betul di awal waktu. Abah luar biasa. Kita tantang saja orang-orang yang ahli fikih. Sholat untuk awal waktu. Apa kuat gitu kan? Berat gitu. Kalau semua orang, ya kalau dikatakan semua orang bisa semua orang sholat. Tapi kalau dikatakan apakah bisa orang untuk sholat di awal waktu, ini yang nggak mudah. Apalagi beberapa menit sebelum sholat sudah punya wudhu. Ini yang nggak mudah dan tidak diajarkan. Kalaupun diajarkan, kiai-kiai mubalik-mubalik itu nggak berani. Kenapa? Karena dirinya tidak melakukan. Kalau Abah, kita semua disuruh untuk sholat awal waktu. Kenapa Abah menyuruh? Karena Abah sendiri melakukannya. Jadi para kiai, para ulama di luar sana, mohon maaf, dengan tidak maksud untuk menyinggung, tapi sebagai pelajaran, kenapa tidak dikatakan, kenapa tidak dilakukan? Mungkin saja ini sangat berat. Beliau pun melakukan untuk sholat awal waktu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa kalau kita kaji. Maka kalau kita kaji Torikoh ini, ajaran Abah ini, secara pendekatan yang sangat mendalam untuk kehidupan kita, bagaimana aplikasi amaliyah di dalam syariatnya, dalam torikohnya, Masya Allah. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang keseimbangan. Inti daripada sebuah ajaran adalah bukan kajian-kajiannya saja, tetapi adalah amaliyahnya. Dilakukan inti daripada ajaran itu adalah akhlak perilaku Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maka kesimpulannya adalah bahwa torikoh kita ini ada torikoh yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan keseimbangan. Jangan sampai kita bertorikoh tanpa kita menguasai, tidak melakukan fikih kita, atau sebaliknya tanpa kita ahli fikihnya, ahli ibadahnya, tetapi kita juga tidak melakukan praktek-praktek torikoh yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada pewarisnya, yaitu yang hari ini kita sama-sama bertabaruk kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab Saifullah Maslul. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.